Boruto 2 Blue Vortex edisi chapter ke-12. Yos, pertempuran dilanjutkan lagi. Ada beberapa gambaran dari chapter 12 yang sudah muncul teman-teman, bahwa Hidari memang melawan Boruto nih. Bahkan telah ramai perdebatan tentang futon Boruto itu Toppa atau bahkan Repuso. Seru nggak tuh? Selain itu sepertinya benar adanya Kawaki ini menghadapi si Jiraiya. Kayaknya Jiraiya telah memberikan kesempatan untuk Kawaki menghadapi lagi nih. Tapi gimana caranya tuh? Bukannya sebelumnya dia sudah di acara bisa-bisa menghadapi si Jiraiya itu. Yaitu memang terbilang menarik juga teman-teman, jika di chapter ini nggak langsung mempertemukan Kawaki dan Boruto dalam satu panel penuh. Selain itu memang Eida pun masih terus mengawasi Kawaki dan mengawalnya ya, karena beberapa chapter ke belakang dia sudah bersama dengan Mitsuki dan juga Daemon ada di sana kan. Eida juga pun akan bersiap pula. Ketika Kawaki terbang dengan delta itu pun Eida pun melihatnya. Nah, sama halnya dengan kondisi sekarang ini. Apakah di chapter ini Daemon akan ambil bagian teman-teman? Who knows? Setelah naskah ini dibuat dan kita belum mendapatkan informasi lebihnya lagi ya sampai chapternya full dirilis. Sebenarnya yang malahan menarik itu adalah evolusi dari kekuatan karmanya jika dimunculkan. Yuk kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Awet nakama info penting ya, sebelum pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Odashi. Untuk channel Saga Boruto to Blue Vortex kita akan update pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh di sana dan kita akan adaptif juga serta konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas tentang perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Odashi kita akan bahas beragam anime shonen tuh season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe tiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sanggi dari bahasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Gini teman-teman, kita mulai berbicara dulu berdasarkan informasi dari situs resmi Naruto sendiri ya. Di sini kita melihat sebuah gambaran antara pertarungan Boruto versus Hidari. Kita sendiri sih cukup yakin ya sob bahwa ini adalah halaman pertama dari chapter antara Boruto yang membawa Himawari itu. Di chapter 12-nya itu kelanjutannya memang menarik seperti itu. Hima ada di sebelah Boruto sendiri dan dia diletakkan di sana. Makin menarik lagi karena Hidari nggak ragu sama sekali. Dia langsung datang menyerang Boruto dengan cepat. Namun sesuatu yang mengesankan terjadi teman-teman. Adegan itu Boruto langsung menjulurkan tangannya untuk membuat Hidari melayang, sama seperti ketika dia melakukannya pada Naruto dahulu kan, ketika bertempur dengan Kawaki. Pertempuran menghadapi Hidari memang serasa dijabu teman-teman, karena kemarin saat menghadapi Hidari Boruto menggunakan serangan Uzoiko dan sekarang adalah serangan angin baru. Di sini dari yang kita amati, sekaligus perdebatan sekarang Boruto kayak membentuk sebuah tanda dengan mendorongkan tangannya tersebut kan untuk mendorong angin lembut itu. Di sini kita serasa melihat bahwa Boruto mengumpulkan cakra dan melepaskan ya kan. Nah, sama yang kita lihat ini nih, teknik ini juga cukup kuat ya untuk mendorong siapapun dengan sangat santai. Bahkan seperti yang kita bilang tadi, itu mirip scene dengan Naruto saat mencoba memisahkan antara dia dan Kawaki kala itu yang bertempur ingin sekali membunuh itu. Adegannya memang berbahaya sih. Nah, yang menarik adalah disebutkan kata bahasa Jepang di sana itu adalah futon Toppa. Sejauh ini itu yang diperdebatkan nih. Apakah itu futon Toppa seperti Mitsuki? Bukankah Boruto itu pengguna futon Repuso? Futon Toppa emang lebih kuat dari futon Repuso, tapi jika dia menguasainya itu emang sebuah plot twist di chapter sekarang. Boruto pada dasarnya menguasai beragam elemen, sama seperti elemen air, petir, api, dan itu sangat beragam sekali. Kemampuan Otsutsuki bawaan itu menambah intensitas cakra yang dimilikinya. Well, jika Boruto terlibat dengan Shibai di masa depan seperti penghancuran badai dan lain sebagainya, itu bakalan menarik. Ingat ya sob, bahwa salah satu kemisteriusan sekarang adalah perihal tanduk Boruto yang malah mirip seperti Shibai kan. Who knows? Info itu kita tunggu dan kebenarannya seperti apa. Selain itu teman-teman, bagaimana dengan Kawaki? Apakah di chapter 12 nanti akan ada sebuah evolusi karmanya ketika menghadapi Jura sendiri? Karena dia sebenarnya juga bingung ya bagaimana bisa untuk mengalahkan sang Otsutsuki tersebut. Ini terbilang seru lagi, bagaimana dia akan melawan Jura. Kita sih cukup optimis nih bahwa Kawaki akan mendapati power up lagi bagaimanapun caranya. Karena ketika melihat flashback telah berakhir dan Konoha rata dengan tanah itu, Boruto sempat mengatakan dia tak menyangka sama sekali Kawaki bisa sekuat ini. Well, dengan apakah itu terjadi ketika melawan Jura?
Itu belum ada yang tahu. Sepertinya memang enggak sih, kita yakin ya. Mungkin karena Amado membantunya. Who knows? Di chapter ini yang menarik pula teman-teman, bahwa kejadian sebelumnya saat Boruto datang dan menyelamatkan Sarada itu, di sana ada Jonin, Konoha dan juga Konohamaru kan. Sarada pasti tak langsung membantu karena cakranya melemah akibat disengat oleh listrik tersebut. Namun ini menjadi sebuah plot twist pada akhirnya. Kenapa? Karena jika Konohamaru belum langsung membantu atau ketika dia membantu itu, dia malah berakhir tragis. Bisa aja seperti itu. Pada akhirnya mendapati masalah nih, siapa orang yang paling kemungkinan membantu? Apakah Himawari? Kami rasa belum teman-teman, karena dia itu masih pingsan dan 2 chapter terakhir Hima sudah mendapatkan boosternya kan. Ya kemungkinan itu sih Mitsuki kalau nggak Sarada sendiri. Mitsuki sendiri pasti akan bergerak di sana karena jika Eida membantu Kawaki dengan demon kesatrianya itu bisa aja bahwa Mitsuki juga datang. Koreksi ya jika salah, karena sebelumnya Eida juga ingin bertemu dengan Boruto kembali. Segalanya masih mungkin terjadi. Namun dengan kedatangan Mitsuki ini akan membantu pertempuran Boruto, apalagi dengan informasi teknik Futon Toppa atau bahkan Futon Repuso itu. Apakah akan ada 2 pengguna Futon Toppa yang bekerja sama tuh? Itu menarik dan seru kan. Dan chapter 12 ini apakah Sarada hanya tinggal diam? Well, kami rasa itu enggak ya. Di sini pun yang patut untuk dicermati, kalau teman-teman lihat beberapa fandom dan para fans Boruto, hampir semuanya pada yakin bahwa chapter 12 ini Sarada itu akan punya beberapa poin inti untuk tampil dalam ceritanya. Kalau dari apa yang dikatakan oleh para fans seperti itu, ada keadaan di mana Sarada akan bereaksi kepada Boruto. Itu mungkin momen yang tepat ketika Mangekyo Sharingan itu muncul lagi setelah bab pertamanya berakhir kan, dan juga kisah Two Blue Vortex masuk hingga chapter sampai yang terbaru 12-nya ini. Kejelasan kelanjutan dari Mangekyo Sharingan Matahari Sarada belum memperlihatkan kekuatan secara signifikan. Nah, kita sendiri seperti yang kita banyak mempraduga, yaitu semuanya akan bangkit jika terhubung kepada beberapa orang seperti Boruto maupun Sasuke. Namun karena si Sasuke sekarang masih terjerat akar pohon itu, yang ada itu adalah Hidari yang serupa dengan ayahnya. Inilah yang menjadi opini publik tersebut. Dan jika karena Hidari lah dia melemah kemarin kan, karena Hidari itu Sarada akan menunjukkan kita semuanya seperti apa kemampuan yang terpendam dalam dirinya. Nah, jika kita amati lebih detail, dengarkan perkataan Hidari yang mengatakan, "Aku menginginkan mata itu Sarada, bukankah namanya Sharingan?" Nah loh, jika Sensei sedang memberikan clue seperti itu, menurut kalian bukankah hal itu nggak mustahil kan bakalan terjadi di sana? Mangekyo Sharingan Matahari di chapter kedepannya menarik itu dinantikan. Sekarang teman-teman, setelah semua keadaan ini, Boruto memang bisa dibilang sangat terampil karena beberapa hal. Dia tiada hentinya bertempur habis-habisan dengan para Ego Jubi sendiri. Dia sekali lagi berhadapan dengan Hidari, dan hebatnya dia sempat menggunakan refleks dengan pedang Kusanagi Sasuke loh. Betapa nggak mengesankan tuh. Kalian ingat nggak jika Sasuke dahulu menurut Naruto adalah shinobi yang paling terampil sampai perang ninja keempat? Kenapa? Ingat, karena Sasuke memang mendapati banyak kejutan dan jurus dari gurunya Orochimaru, rahasia-rahasia teknik terlarang, dan itu berbeda dengan Naruto ketambahan karena dia seorang Uchiha dan ingat, pengguna teknik mata. Lu bayangin sob dengan keadaan Boruto sekarang yang menjadi murid dari Sasuke, bukankah itu bisa terjadi kepada Boruto sekarang ini ya? Terampilnya itu seperti apa? Well, informasi untuk ini kita akan bahas lebih dalam lagi di next time di kisah shinobi paling terampil itu nantinya, Boruto. Nah, sepakat nggak nakama semuanya? Yuk kita buat chapter 12 Boruto menjadi trending topik di lini masa X serta berada di puncak manga plus nih. Nah, kalian semua setuju? Jadi cukup dulu ya pembahasan kita kali ini mengenai Boruto Two Blue Vortex chapter 12, pertempuran tak terhindarkan lagi Boruto versus Hidari, dan juga kelanjutan seru lainnya. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel yang terbaru kita sebutkan tadi ya teman-teman. Saga Boruto Two Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen's Odyssey. Kita lanjutkan lagi next time. Jika yang ditanyakan silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Sayang selalu teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.